Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita melanjutkan pembahasan kita kemarin tentang kisah Nabi Muhammad SAW, yang mana pembahasan kemarin kita sampai di kisah disyariatkannya berperang. Mari kita lanjutkan. Tugas yang diemban beliau adalah semata-mata untuk berdakwah, mengajak orang untuk beriman, sekaligus menyampaikan kabar gembira dengan datangnya Islam. Namun karena kaum kafir Quraisy terus-menerus menyakiti orang-orang Islam, disebabkan hasad dan dengki, maka kepada kaum muslimin diizinkan untuk berperang mempertahankan diri atas tindakan mereka. Tahun kedua Hijriah. Di tahun ini terjadi Perang Wadan, yaitu suatu desa yang terletak di antara kota Mekah dan kota Madinah, juga Perang Buat, yaitu suatu pegunungan dari pegunungan Juhainah, dan Perang Al-Ashirah, yaitu suatu tempat antara Yanbu dan Zilmarwah, yang kesemua itu semata-mata untuk menghambat perjalanan kaum Quraisy, bukan untuk membinasakannya. Perubahan arah kiblat dan puasa Ramadan. Pada tahun kedua Hijrah ini, arah kiblat dirubah, yang semula menghadap ke arah Baitul Maqdis di Palestina, kini ke arah Ka'bah yang ada di Mekah. Juga pada tahun ini, diwajibkannya puasa Ramadan, di mana Rasulullah SAW sebelumnya berpuasa sebanyak 3 hari setiap bulannya. Kewajiban zakat mal, harta. Pada tahun kedua Hijriah ini, juga ditetapkannya kewajiban untuk mengeluarkan zakat bagi orang-orang kaya dari umat Islam, yang diberikan kepada orang-orang fakir dan miskin dan golongan-golongan lainnya, sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Yang artinya, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan oleh Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. At-Taubah 60. Perang Badar Kubra. Pada tahun kedua Hijriah juga terjadi Perang Badar Kubra, yaitu ketika Nabi Muhammad SAW keluar kota Madinah dengan membawa pasukan sebanyak 313 personil. Ketika kaum kafir Quraisy mengetahui hal tersebut, maka mereka mengumpulkan pasukannya yang berjumlah 1000 personil. Dan kedua pasukan ini bertemu di Badar, maka terjadilah pertempuran antara keduanya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam pertempuran ini menolong pasukan Islam dengan mendatangkan para malaikat yang ikut bertempur bersama mereka. Dalam jarak waktu yang tidak lebih dari 1 jam, pasukan Quraisy dapat dikalahkan. Mereka lari dengan meninggalkan korban mati dari pihak mereka sebanyak 70 orang dan tertawan sebanyak 70 orang juga. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya, sungguh Allah telah menolong kamu dalam peperangan Badar, padahal kamu adalah, ketika itu, orang-orang yang lemah. Ali Imran 123. Tebusan tawanan dengan mengajar. Tawanan-tawanan Quraisy pada waktu itu terbagi menjadi 2 bagian. Satu bagian terdiri dari orang-orang kaya dan satu bagian terdiri dari orang-orang miskin. Adapun orang-orang kaya, mereka itu ditebus oleh keluarga mereka dengan harta, sedangkan orang-orang miskin tebusannya ialah tiap-tiap orang harus mengajar membaca dan menulis kepada 10 orang anak di Madinah. Sholat Aid pertama. Pada tahun kedua Hijriah pula disyariatkannya sholat hari raya, yang hikmahnya tak diragukan lagi banyaknya, bagi orang yang berakal. Seorang imam memimpin dan melaksanakan sholat hari raya ini sebanyak 2 rakaat bersama-sama kaum muslimin. Kemudian menyampaikan khutbah sesudahnya, memberikan pengajaran dan nasihat kepada mereka.
Selanjutnya kaum muslimin bersalaman satu sama lain penuh keakraban dan persaudaraan paripurna. Ali menikah dengan Fatimah. Pada tahun kedua hijrah ini, Ali menikah dengan Fatimah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhai keduanya. Saat itu Ali berusia 21 tahun, sementara Fatimah berusia 15 tahun. Juga di tahun itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Aisyah binti Abu Bakar Shiddiq. Semoga Allah meridhai keduanya dan menjadikan surga tempat tinggalnya. Perang Ghatafan. Perang Ghatafan terjadi pada tahun 3 Hijriah. Peperangan ini sebenarnya tidak begitu penting, akan tetapi dalam perang ini terjadi suatu peristiwa besar. Pada waktu itu keluar 450 orang dari Bani T.S. Salabah dan Muharib di bawah pimpinan Dusur bin Harits al-Muharibi yang ingin menyerbu Madinah. Maka keluarlah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pasukannya dan larilah musuh ke gunung-gunung. Tatkala Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sedang beristirahat dan menjemur bajunya yang basah sambil duduk di bawah pohon, tiba-tiba muncul Dusur secara diam-diam hendak membunuh beliau seraya berkata, "Siapakah yang akan melindungimu, hai Muhammad?" Beliau menjawab, "Allah Ta'ala." Maka orang itu pun merasa takut dan pedangnya terjatuh dari tangannya. Lalu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengambilnya seraya berkata, "Siapakah yang dapat melindungimu dariku?" Dusur menjawab, "Tidak ada." Maka Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memaafkannya dan ia pun masuk Islam serta mengajak kaumnya memeluk agama Islam. Perang Uhud. Pada tahun 3 Hijriah terjadi peperangan Uhud. 3.000 personil pasukan Quraisy yang terdiri dari pasukan berkuda dan perbekalan perang yang cukup banyak berangkat menuju kota Madinah untuk melaksanakan balas dendam atas terbunuhnya para bangsawan mereka di peperangan Badar. Dan ini merupakan hari-hari yang cukup menyedihkan bagi kaum muslimin karena pada perang ini telah mati syahid Hamzah, paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jumlah pasukan Islam yang terbunuh secara syahid sebanyak 70 lebih personil, diantaranya 6 orang dari kaum Muhajirin dan selebihnya dari kaum Ansyar. Sementara dari pihak kaum musyrikin yang tewas, ada sebanyak 23 orang. Pada tahun ini dilahirkannya Hasan bin Ali dan Utsman bin Affan menikah dengan Ummi Kulsum putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah wafatnya Ruqayyah, saudara Ummi Kulsum. Oleh karena itulah Utsman bin Affan dijuluki Dzunurain, yang mempunyai 2 cahaya. Pada tahun ini juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Hafsah binti Umar bin Khattab. Pada tahun ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan khamar secara mutlak, karena bahayanya yang demikian besar terhadap akal, harta benda dan fisik manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum, khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan." Al-Maidah 90. Tahun keempat Hijriah. Pada tahun ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kaum Yahudi untuk pergi meninggalkan kota Madinah. Sebelumnya di antara mereka dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah diadakan suatu perjanjian, di mana di antara kedua belah pihak harus saling memelihara dan menjaga keamanan masing-masing dan tidak saling mengkhianati terhadap perjanjian itu. Namun pihak Yahudi berkhianat terhadap Rasul dan berusaha membunuh beliau, karena terbujuk oleh rayuan syaitan. Oleh karena itulah mereka diperintahkan untuk keluar atau diusir oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Madinah. Namun mereka enggan mematuhi perintah beliau, dan mereka tetap tidak mau pergi.
Maka kaum muslimin mengepung mereka dan melakukan pemboikotan terhadap mereka serta memaksa mereka untuk pergi meninggalkan Madinah. Dan akhirnya mereka pergi. Pada tahun ini disyariatkannya sholat khauf, sholat karena takut, dan diturunkannya wahyu tentang tayamum. Juga di tahun ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Zaid bin Sabit untuk mempelajari tulisan orang Yahudi agar Zaid bisa menuliskan untuk Nabi surat kepada orang Yahudi dan membacakan kepada beliau surat-surat yang datang dari mereka. Pada tahun ini pula, Husain bin Ali dilahirkan. Perang Handa atau Ahzab, persekutuan musuh. Pada tahun 5 Hijriah terjadi Perang Handa, di mana orang musyrik dan orang-orang Yahudi bergabung untuk memerangi kaum muslimin. Jumlah mereka sebanyak 10.000 orang yang dipimpin oleh Abu Sufyan, dan mereka mengepung kota Madinah serta mengadakan penekanan-penekanan ketat kepada kaum muslimin, dan mempersempit ruang gerak mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta segenap kaum muslimin tidak keluar sama sekali dari kota Madinah, tetapi atas saran Salman Al-Farisi beliau memerintahkan kaum muslimin untuk menggali parit sebagai bentuk strategi untuk menghindari serbuan mereka. Selama dalam pengepungan terhadap kaum muslimin itu, Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kehancuran musuh. Beliau mengucapkan doa yang artinya, "Ya Allah Tuhan yang menurunkan kitab, Tuhan yang cepat perhitungannya, hancurkanlah kaum sekutu, musyrik dan Yahudi. Ya Allah, hancurkanlah mereka sehancur-hancurnya, dan porak-porandakan mereka." Doa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam didengar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan mengirim angin puting beliung yang memporak-porandakan pasukan sekutu, dan mereka lari pontang-panting meninggalkan kota Madinah pada malam itu juga. Perintah memakai hijab. Pada tahun 5 Hijriah juga diberlakukannya ketentuan memakai hijab terhadap para istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan diturunkannya ayat hijab. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, "Dan apabila kamu meminta sesuatu kepada mereka, istri-istri Nabi, maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka." Al-Ahzab 53. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda yang artinya, seseorang laki-laki tidak dibenarkan duduk-duduk berdua dengan seseorang perempuan di tempat yang sunyi kecuali bersama muhrimnya. Diwajibkannya ibadah haji. Pada tahun ke-5 Hijriah ini, ibadah haji diwajibkan bagi mereka yang mampu mengadakan perjalanan ke Mekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Ali Imran 97. Hikmah diwajibkannya ibadah haji cukup banyak. Di antaranya yang terpenting dan paling esensi adalah berkumpulnya kaum muslimin yang sedang melaksanakan ibadah haji ini. Dengan perbedaan kulit, etnis dan bahasa, dan negara, berkumpul di satu tempat dalam rangka memperbaharui janji ikatan ukhuwah Islamiyah dan tekad kesetiaan untuk menegakkan kalimah Allah di muka bumi. Perjanjian Damai Hudaybiyah. Pada tahun 6 Hijriah telah terjadi Sulhul Hudaybiyah, Perjanjian Damai Hudaybiyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama-sama kaum muslimin sebanyak 1.400 orang pergi meninggalkan kota Madinah menuju Mekah untuk melaksanakan ibadah umroh. Mereka tidak membawa senjata, hanya perlengkapan untuk bepergian sebagai musafir. Ketika sampai di Hudaybiyah, rombongan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dicegat oleh orang-orang kafir Quraisy dan mereka dihalang-halangi untuk melanjutkan perjalanan ke Baitullah Haram. Setelah diadakan perundingan di antara kedua belah pihak, dicapai kesepakatan damai meliputi 5 hal, yaitu
Disepakati adanya gencatan senjata, penghentian perang, antara kedua belah pihak selama 10 tahun. Saling memelihara keamanan masing-masing antara kedua belah pihak. Kaum muslimin agar kembali pulang ke Madinah, tidak meneruskan perjalanan untuk umrah pada tahun ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harus mengembalikan ke pihak kaum musyrikin Quraisy bila ada dari mereka yang datang ke Madinah, meskipun telah masuk Islam. Tidak ada kewajiban bagi kaum musyrikin Quraisy untuk mengembalikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang datang ke pihak mereka dari Madinah. Barang siapa yang ingin masuk ke kelompok Muhammad, boleh masuk ke kelompoknya. Dan barang siapa yang ingin masuk ke kelompok Quraisy, juga dipersilahkan masuk ke kelompoknya. Bai'atur Ridwan. Setelah teks perjanjian damai Hudaybiyah selesai ditulis, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menunjuk Utsman bin Affan untuk mengirimkan teks perjanjian dimaksud ke pihak kaum musyrikin dengan ditemani oleh beberapa orang sahabat. Sesampainya Utsman ke sana, mereka menangkapnya. Berita penangkapan Utsman ini sampai ke kalangan kaum muslimin. Bahkan telah tersebar desas-desus bahwa Utsman dan kawan-kawan telah dibunuh oleh pihak kaum musyrikin. Maka Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam setelah mendengar rumor bahwa Utsman telah dibunuh, beliau seketika memerintahkan seluruh kaum muslimin untuk berkumpul, untuk melakukan baiat di bawah suatu pohon, bahwa mereka siap mati untuk menyelamatkan Utsman. Setelah berita baiat ini didengar oleh kalangan kaum musyrikin, mereka merasa takut dan gentar. Akhirnya mereka membebaskan Utsman dan kawan-kawannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang terjemahannya sebagai berikut. Bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu, sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka. Al-Fat 10. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pula, yang terjemahannya sebagai berikut. Sesungguhnya Allah telah ridha terhadap orang-orang Mu'min ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon, maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat, waktunya. Al-Fat 18. Pengiriman surat kepada raja-raja. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun 6 Hijriah ini berkirim surat kepada beberapa orang raja, mengajak mereka untuk memeluk Islam. Surat-surat itu diberi stempel dengan sebuah cincin yang terbuat dari perak yang tertulis padanya kata-kata, Muhammad Rasulullah. Sebagian mereka ada yang menyambut ajakan ini dan masuk Islam, dari sebagian lagi ada yang tetap dalam kekafirannya. Dan di antara mereka yang beriman, adalah Najasyi Raja Habasyah, Munzir bin Saur Raja Bahrain dan Jaifar dan ABD dan 2 orang raja, Amman. Perang Khaibar. Pada tahun 7 Hijriah terjadi Perang Khaibar. Pihak yang menyerang pada kali ini adalah mereka yang pernah menyerang sebelumnya ke kota Madinah pada Perang Khandaq. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan 1.600 prajuritnya menyongsong mereka serta kemudian mengepungnya selama 6 hari. Dan pada malam ke-7, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyerahkan bendera perang kepada Ali bin Abi Thalib. Semoga Allah memuliakannya untuk memimpin perang. Pada saat itu, Ali mengeluh sedang menderita sakit mata. Maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui itu, kedua mata Ali diusap oleh tangan beliau sambil berdoa untuk kesembuhan kedua matanya. Maka dengan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kedua mata Ali seketika sembuh. Pada Perang Khaibar ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemenangan kepada pihak kaum muslimin di bawah komando Ali, dengan membawa rampasan perang yang cukup besar. Ummatul Qada, Umrah Pengganti.
Pada tahun 7 Hijriah juga dilakukan Umratul Qada. Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada para sahabatnya di bulan Zulqa'dah untuk mengerjakan umrah sebagai pengganti umrah yang belum sempat dilaksanakan karena mereka dihalang-halangi oleh kaum musyrikin pada hari dilakukannya perjanjian damai di Hudaybiyah. Mereka berangkat menuju kota Mekah untuk melaksanakan umrah dengan jumlah yang cukup besar. Ketika mengetahui hal ini, kaum musyrikin keluar dari kota Mekah, menyingkir ke puncak-puncak gunung, menghindar untuk melihat orang-orang mukmin melakukan tawaf di Baitul Haram. Setelah selesai melaksanakan umrah, kaum muslimin kembali ke Madinah, setelah mereka berdiam di Mekah selama 3 hari. Perang Mu'tah. Pada tahun 8 Hijriah terjadi Perang Mu'tah yang terkenal itu. Ketika itu Nabi Muhammad SAW mempersiapkan prajuritnya sebanyak 3.000 orang dan menugaskan Zaid bin Haritsah untuk menjadi pimpinannya. Sementara pihak Romawi telah mengerahkan pasukannya sebanyak 150.000 prajurit. Kedua pasukan bertemu di Mu'tah dan terjadilah pertempuran di antara keduanya. Kalau tidak karena tipu daya Khalid bin Walid serta strateginya yang jitu, kaum muslimin di awal-awal pertempuran hampir mengalami kekalahan. Tetapi berkat strategi Khalid tersebut akhirnya pasukan kaum muslimin mendapatkan kemenangan. Fathu Mekah, penaklukan kota Mekah. Kaum musyrikin Quraisy ternyata merobek-robek perjanjian damai yang pernah disepakati di Hudaybiyah dan mengkhianati butir-butir yang tercantum di dalamnya. Menghadapi kenyataan ini, maka Nabi Muhammad SAW mempersiapkan dan mengerahkan prajurit muslimin untuk diberangkatkan ke Mekah. Nabi Muhammad SAW beserta sebagian prajurit berangkat melalui jalan sebelah bawah, sementara Khalid bin Walid mengepalai sebagian prajuritnya berangkat melalui jalan sebelah atas. Ketika Rasulullah SAW sampai di kota Mekah, beliau mendapati bahwa di sekeliling Ka'bah terdapat 360 patung yang tergantung padanya. Maka dengan kayu di tangan, beliau hancurkan patung-patung itu seraya mengatakan, yang terjemahannya sebagai berikut. Yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Al-Isra 81. Firman-Nya lagi, yang terjemahannya sebagai berikut. Kebenaran telah datang dan yang batil itu tidak akan memulai dan tidak pula akan memulai. Saba 49. Kemudian Nabi Muhammad SAW menyampaikan pidato sambil berdiri di tengah-tengah Masjidil Haram. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memuliakan Mekah pada hari diciptakannya langit dan bumi. Dan ia berkedudukan mulia dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai hari kiamat. Maka tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir untuk melakukan pertumpahan darah atau menebang atau mencabut sesuatu pohon di kota Mekah. Bila ada seseorang yang menganggap ringan untuk memerangi Rasulullah SAW di kota Mekah, maka katakanlah oleh kamu, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan izin kepada Rasul-Nya dan tidak memberikan izin kepadamu. Dan bahwasanya telah dihalalkan dan dibolehkan bagiku pada saat di waktu siang dan kini kemuliaan kota Mekah pada hari ini telah kembali, sebagaimana kemuliaannya di hari kemarin. Maka hendaknya yang hadir di antara kalian pada saat ini, untuk menyampaikan berita ini kepada yang tidak hadir. Peristiwa Perang Hunain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang terjemahannya sebagai berikut. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menolong kami, hai para mukminin, di medan peperangan yang banyak dan, ingatlah, peperangan Hunain, yang di waktu kamu menjadi congkak karena banyaknya jumlahmu, maka jumlah yang banyak itu tidak memberi manfaat kepadamu sedikit pun, dan bumi yang luas itu telah terasa sempit olehmu, kemudian kamu lari ke belakang dengan bercerai-berai. At-Taubah 25.
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu keluar dari kota Madinah dengan 10.000 orang prajurit. Kaum mukminin melihat jumlah yang demikian besar itu merasa congkak. Kemudian ketika pasukan muslim bertemu dengan pasukan musuh, yang saat itu mereka tersembunyi dari penglihatan pasukan muslim dengan batu-batu besar. Betapa terkejutnya pasukan muslim ketika melihat kenyataan ini, dan mereka dapat dikalahkan oleh pasukan musuh, dan lari bercerai-berai. Bersambung. Kita akan lanjutkan di part 3. Terima kasih. Jazakumullahu khairan.